Pendengar dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan yang insya Allah dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan takwa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang ragam investasi syariah. Nah, apa yang perlu kita bahas kaitannya dengan pagi ini? Karena memang topik tentang investasi, apalagi di masa pandemi, ini topik yang menarik ya. Kenapa? Karena kalau di awal pandemi, biasanya tips terkait dengan keuangan itu adalah bagaimana lebih mengedepankan dana tunai, yakni ya banyak menabung lah begitu ya. Dana tunai, cash is the king. Nah, namun secara perlahan ya, karena pandemi sudah juga berjalan hampir 1 tahun, kita harus shifting, jadi harus berpindah ke arah investasi. Nah, investasi ini penting sekali. Kenapa kok ini penting? Dan apakah ini dituntunkan oleh ajaran Islam? Nah, ini menarik. Nah, dalam hal ini kenapa kok penting menabung, penting investasi? Karena dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Al-ayah. Dan hendaklah takut atau khawatir kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir ya, khafu 'alaihim. Nah, artinya apa? Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah karena tidak bisa menyiapkan yang baik. Nah, tentu di antara menyiapkan kebaikan masa depan keturunan itu adalah dengan menginvestasi yang kemudian bisa mendanai apa yang menjadi kebutuhan mereka, pendidikannya dan seterusnya. Dan kemudian dalam hadis juga disebutkan yang artinya bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik. Ini harus berusaha dari yang halal dan thayyibah, membelanjakan uang secara sederhana, jadi tidak boros. Nah, ini berarti ada sebagiannya yang digunakan untuk menabung dan investasi dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkan. Nah, hadis ini juga mengindikasikan pentingnya untuk reserve money, jadi dana cadangan yang kemudian itu bisa digunakan saat membutuhkan. Nah, maka dalam hal ini menabung dan investasi itu adalah hal yang sangat penting. Di sisi lain, Allah juga memerintahkan dalam surat Al-Furqan dan juga Al-Isra misalnya. Allah berfirman dalam surat Al-Asaf juga, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Tidak boleh berlebihan ya, makan dan minum itu. Dan juga walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, ini juga menggambarkan bahwa ketika membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak pelit, tidak kikir ya. Jadi membelanjakannya di antara tengah-tengah, di antara yang demikian itu. Nah, ayat-ayat ini menggambarkan tentang betapa kita harus menghindari israf, menghindari berlebihan, dan itu berarti adalah membelanjakan harta itu tidak semuanya, akan tapi juga harus ada yang dicadangkan. Dan dalam sebuah kata yang ada yang menyebutnya adalah hadis, ada yang menyatakan ini adalah levelnya belum sahih, ma'ala man iktasaja. Tidak akan miskin orang yang bersikap pertengahan dalam pengeluaran. Nah, di sisi lain, kenapa kok investasi syariah? Nah, kenapa harus syariah? Karena dalam hadis yang menanjakan tentang la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yas'ala an ba'd. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki anak Adam itu pada hari kiamat, sehingga akan ditanya 4 hal. Salah satu yang utama kaitannya dengan topik kita ini, an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu. Jadi tentang hartanya.
Nah, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Nah, ini menggambarkan juga tentang pentingnya kita membelanjakan harta, mengalokasikan itu dengan baik. Nah, diantaranya tadi menyiapkan generasi yang baik dengan menyiapkan dana pendidikannya, menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya yang mendukung terkait dengan bagaimana pencapaian iman Islam ihsannya yang baik di masa depan. Nah, ini juga bagian dari yang harus dilakukan, yakni topik kita tentang bagaimana ya ini investasi sesuai dengan syariah, ragam-ragamnya seperti apa. Nah, bicara tentang investasi, tentu diawali karena nggak mungkin tiba-tiba orang itu investasi, maka dia ada menabung dan investasi. Apa sih bedanya menabung dan investasi? Nah, ini yang perlu kita clearkan. Kalau menabung itu prinsipnya adalah yang namanya menabung, kalau misalnya di bank syariah misalnya ya, maka itu dijamin keutuhannya. Namun kalau menabung tidak bisa diharapkan return-nya. Jadi bagi hasilnya, datanya itu tidak bisa dijamin. Artinya memang kalau nabung ya jangan berharap mendapatkan return, mendapatkan pendapatan. Nah, kemudian kalau investasi, nah investasi itu adalah mengalokasikan harta, tapi tidak dijamin bahwa harta itu akan utuh. Tapi dia punya peluang bisa bertambah dan berkurang dari nominal, namun karena diinvestasikan ada peluang return yang lebih besar. Walaupun memang ada juga investasi yang sangat terjamin, misalnya deposito ya, deposito syariah di perbankan syariah itu termasuk investasi tapi sangat dijamin karena dijamin oleh LPS. Atau sukuk misalnya. Sukuk itu adalah obligasi yang sesuai dengan syariah. Itu ya, walaupun dalam klausulnya tidak dijamin, akan tapi ini karena yang mengeluarkan sukuk, misalnya sukuk negara, pemerintah, ya insya Allah akan terjamin begitu. Nah, dari sini kita bisa membedakan antara menabung dan investasi. Nah, kenapa kok investasi itu penting? Kalau tadi dari sisi perspektif Al-Quran dan Sunnah, nah dari sisi praktik kehidupan, kenapa kok investasi itu perlu? Yang pertama faktornya adalah bahwa banyak ketidakpastian dan keterbatasan. Nah, artinya apalagi di masa pandemi, di masa yang ini adalah fusa gitu ya, atau revolusi industri yang 4.0, yang ini masa depan itu banyak tidak pasti dan keterbatasan kita itu menjadi banyak. Walaupun di sisi lain juga banyak sekali peluang. Nah, hal ini mendorong kita, perlu harus disiapkan. Nah, di antaranya adalah investasi. Kemudian yang kedua juga, kebutuhan masa depan itu juga semakin meningkat. Apalagi dengan paparan berbagai informasi dan kemudian mudahnya kita mengakses berbagai halnya. Nah, ini kemudian menunjukkan banyak hal yang sebelumnya tidak menjadi kebutuhan, itu menjadi kebutuhan. Nah, sehingga kebutuhan masa depan itu menjadi semakin meningkat. Nah, maka untuk memenuhi itu, ya jangan sampai nanti dipenuhi dengan hutang, ya. Nah, apalagi hutangnya tidak sesuai dengan syariah. Nah, itu menjadi persoalan. Maka untuk memenuhi kebutuhan masa depan yang banyak, yang kita tidak tahu berapa banyaknya, investasi itu menjadi sangat perlu. Kemudian yang ketiga, di sisi lain bahwa inflasi itu terjadi di negara kita, bahkan inflasinya cukup lumayan ya. Dan karena inflasi ini kemudian berdampak harga-harga kan menjadi mahal. Nah, karena harga menjadi mahal maka perlu disiapkan. Jangan sampai nanti di masa mendatang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan karena tidak mampu menjangkau membeli harga-harga yang semakin mahal. Dan kemudian di sisi lain, nah tentu karena tersedianya berbagai pilihan instrumen investasi. Nah sehingga tapi dalam hal ini yang perlu kita catat bahwa karena ini investasi dalam konteks syariah, investasi itu dimensinya ada dimensi dunia dan akhirat. Nah, kita sebagai muslim dalam berinvestasi jangan hanya berpikir investasi dunia, tapi juga berinvestasi akhirat. Walaupun sebenarnya investasi kelihatannya dunia, tapi itu juga berdimensi akhirat. Kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah 201 itu doa yang paling sering kita panjatkan, diajarkan Al-Quran kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, apa parameter
tercapai kehidupan di dunia yang hasanah, ya ini investasi dunia tapi berdimensi akhirat. Misalnya apa? Rumah yang nyaman, pasangan yang baik, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, kendaraan yang nyaman, reputasi yang baik, dan yang lain-lain. Itu adalah hasanah dalam dimensi dunia. Ini kalau menurut tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, kemudian kalau investasi yang berdimensi akhirat, nah tentu wa ammal hasanah fil akhirah fa a'la dzalika dukhulul jannah wa tawabi'uhu minal amni minal faizil akbar. Jadi yang namanya hasanah di akhirat itu adalah bagaimana bisa menggapai surganya, dan itu tentu terkait dengan berbagai aktivitas yang kemudian kita bisa memenuhi pencapaian ke surga tadi. Misalnya ya investasi akhirat itu menginvestasikan, alokasikan harta untuk berzakat, berinfak, bersedekah, membelanjakan fisabilillah. Nah, itu contoh-contoh investasi ya, menabung di akhirat, investasi di akhirat. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, nah ini gambaran tentang di satu sisi investasi secara syariah itu adalah dianjurkan, dan dari sisi praktikal kehidupan kita itu juga sangat dianjurkan. Nah, apa prinsip penting dalam investasi ya? Bahwa prinsip penting dalam berinvestasi itu adalah yang pertama terkait dengan diversifikasi. Nah, jadi kata kunci yang mudah kita tangkap dalam diversifikasi investasi itu adalah jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, kenapa kok ini penting? Karena kalau satu keranjang itu kemudian jatuh misalnya, ya, telurnya habis. Tapi akan tetapi ketika diletakkan di beberapa keranjang, satu keranjang misalnya jatuh mengalami kerugian, maka telur di keranjang yang lain masih ada. Nah, ini diversifikasi. Jadi jangan letakkan investasi itu dalam hanya satu jenis investasi ya saudara. Kemudian yang kedua dalam hal investasi itu adalah risk and return profile. Jadi yang dalam hal ini al-hunmu bil hurmi, yakni yang namanya return itu terkait dengan resiko. Kalau resikonya besar ya, resikonya besar, maka peluang untuk mendapatkan returnnya itu juga besar. Nah, maka dalam hal ini ketika orang berani berinvestasi kepada sesuatu yang resikonya lebih besar, maka itu bisa berpeluang untuk mendapatkan return yang juga lebih besar. Akan tapi kalau dia secure, ingin nyari aman, nah jadi yang nyari betul-betul aman, nah tentu di situ juga berdampak peluang returnnya yang juga semakin kecil. Nah, kemudian dari sisi syariah, ada hal yang harus kita perhatikan dalam investasi, bahwa dalam kaitannya dengan muamalah itu ada 6 hal pokok ya, yang itu menjadi konsep dasar tidak boleh dilakukan investasi di dalamnya. Yakni apa? Investasi yang mengandung riba itu tidak boleh, itu karena jelas hukumnya haram. Kalau atau investasi kepada sesuatu yang diharamkan, ya itu objeknya haram, ya itu tentu itu juga tidak boleh. Ada investasi yang dengan cara investasi itu ada mengandung maisir, jadi ada perjudian, ya. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian yang keempat, investasi yang mengandung unsur riswah, suap. Jadi melakukan investasi tapi di dalamnya juga mengandung unsur suap, maka ini juga tidak boleh. Kemudian yang kelima, yakni investasi yang batil, yakni dilakukan dengan cara tidak benar, jadi tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Nah kemudian yang terakhir, yakni investasi yang mengandung unsur gharar. Jadi gharar itu majhulul akibah, jadi tidak jelas bagaimana terkait dengan objeknya mungkin, atau barang itu tidak dimiliki, atau tidak ada keberadaannya, dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang harus menjadi perhatian ketika membicarakan bagaimana investasi itu dengan syariah. Nah, hal yang perlu kita catat kaitannya dengan investasi, tentu investasi ini ada di sektor real dan di sektor keuangan. Karena namanya investasi secara syariah itu bisa di dua-duanya, baik di sektor keuangan maupun di sektor real. Di sektor real misalnya terkait ini hubungannya dengan barang dan jasa, misalnya baik yang offline maupun yang online ya. Misalnya pada masa pandemi ini namanya kuliner itu tetap hidup karena memang orang tetap butuh makan. Itu investasi. Nah, bagaimana kuliner
dilakukan dengan secara syariah, itu termasuk investasi syariah. Atau properti. Nah, sekarang mungkin kos-kosan agak banyak yang dijual gitu kan, banyak. Nah, ini sebenarnya peluang untuk membeli karena harganya menjadi cukup bersaing di masa-masa pandemi sekarang. Nah, ketika punya alokasi anggaran yang bisa dialokasikan ke situ, maka bisa ke properti, tanah, perumahan, kosan, dan seterusnya. Yang mungkin karena pandemi kan ya insya Allah akan berakhir juga, dan pada masanya tentu akan dibutuhkan. Artinya ini agak jangka panjang. Termasuk misalnya sekarang investasi di bidang pertokoan, baik itu offline, online, elektronik yang sekarang dibutuhkan, atau sekarang yang lagi ini adalah pertanian dan perkebunan misalnya. Investasi di sektor ini karena harus WFH, banyak kerja dari rumah. Nah, maka di sini juga peluang ya. Jadi banyak hal yang investasi di sektor real. Nah, kemudian di sektor keuangan, nah kalau kategorinya yang risknya itu rendah, risikonya itu rendah, misalnya deposito syariah, ya di perbankan syariah, di BPRS, ya itu deposito yang bagian dari investasi sesuai dengan syariah. Nanti nasabah akan mendapatkan return dalam bentuk bagi hasil. Jadi ketika mendepositokan dia akan mendapatkan tambahan. Nah, tambahan itulah yang kemudian disebut dengan bagi hasil. Dan investasi syariah yang lain ragamnya banyak. Jadi misalnya yang sukuk retail, ini insya Allah tidak lama lagi, kalau kemarin sudah ditawarkan ORI, ya. Nah, obligasi retail Indonesia, dalam waktu dekat insya Allah juga akan ditawarkan sukuk retail, ya ini obligasi yang sesuai dengan syariah. Nah, mungkin siap-siap ini. Nah, bulan Februari, nanti biasanya Maret, itu akan ada sukuk retail. Nah, yang sukuk retail ini adalah investasi yang sesuai dengan syariah. Kemudian ada sukuk tabungan juga, dengan nanti pertengahan tahun, setelah sukuk retail, ini akan ada sukuk tabungan. Ya. Nah, ini juga peluang investasi yang baik, jadi alokasi dananya tidak hanya ditabung saja. Kemudian yang ketiga, nah ini juga termasuk reksadana syariah. Ini peluang investasi yang baik dari sisi diversifikasi risiko, ini juga baik. Jadi reksadana, tapi sesuai dengan syariah. Nah, kemudian kalau reksadana syariah itu misalnya ingin naik level lagi, misalnya ke saham syariah. Kenapa? Karena saham syariah ini juga sangat menarik, apalagi belakangan beberapa saham ya yang sempat ketika di awal pandemi itu agak mengalami penurunan, tapi sekarang sudah rebound, sudah bagus ya. Nah, kemudian termasuk dinar, dirham ya. Nah, walaupun sempat kemarin ketika ini digunakan transaksi, ya itu ada yang ditangkap ya. Akan tapi kalau menginvestasikan uang dalam bentuk dinar dirham nggak masalah, karena itu ya seperti investasi pada emas batangan. Nah, tentu yang lain juga emas batangan. Jadi investasi emas itu tidak pada emas perhiasan, tapi emas batangan. Dan yang lain-lain. Jadi investasi syariah cukup banyak. Detailnya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan bagaimana bisa dilakukan dengan baik.